Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas sedang mencoba usaha baru. Usaha yang digelutinya adalah menjadi petani kurma. Dengan bermodalkan kebunnya yang luas, ia menanam pohon-pohon kurma dalam jumlah yang banyak. Tiap pagi dan sore, ia rajin pergi ke kebun untuk menyirami dan merawat pohon-pohon kurmanya. Semua ini ia lakukan dengan penuh semangat. Beberapa bulan kemudian, tibalah saatnya waktu panen. Tanpa diduga, hasil panennya melimpah. Kemudian ia menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Abu Nawas ingin berbagi kebahagiaan dengan mengundang orang-orang makan di rumahnya. Ia pun membeli 1 ekor sapi yang gemuk untuk dijadikan hidangan pesta. Setelah semuanya telah dipersiapkan, baik hidangan maupun tempat, kemudian Abu Nawas memanggil anaknya. "Nak, undang orang-orang yang kita cintai, keluarga, teman-teman, dan para tetangga. Ajak mereka datang bersama. Hari ini kita akan mengadakan pesta," kata Abu Nawas. Sang anak pun mengangguk dan menuruti perintah ayahnya. Tapi apa yang dilakukan anaknya ini ternyata di luar dugaan Abu Nawas. Ia justru berjalan ke tengah kerumunan orang, di mana ayahnya biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Lantas ia berteriak panik, "Tolong, tolong, ada kebakaran di rumah kami butuh bantuan." Teriakan tersebut sempat membuat kaget yang ada di situ. Akan tetapi mereka segera pura-pura tidak mendengar. Padahal mereka tahu bahwa anak kecil itu adalah anaknya Abu Nawas, kawan mereka sendiri yang biasa kumpul bareng. Kemudian beberapa orang tak dikenal menghampiri anak Abu Nawas dengan penuh rasa iba. "Ayo nak, kita pergi ke rumahmu, kami akan membantumu," ajak mereka. Namun setibanya di depan rumah, mereka tidak melihat adanya kebakaran. Mereka justru dipersilahkan masuk dan diajak duduk di depan meja besar yang berisi berbagai macam hidangan. Mereka pun heran dan bertanya, "Apa maksudnya ini? Hei nak, kau mencoba menipu kami ya?" tanya salah satu dari mereka dengan nada kesal. Begitu pula dengan Abu Nawas. Ia tak kalah heran dengan perilaku anaknya, sebab orang-orang yang datang tak ada satupun yang ia kenal, dan jumlah orangnya juga sedikit. Abu Nawas lalu berkata, "Bukankah sudah ayah beritahu, undang kawan-kawan ayah, saudara-saudara ayah? Di mana mereka? Kenapa yang datang hanya sedikit orang? Bahkan ayah sama sekali tak mengenalinya." Dengan tenang anaknya menjawab, "Wahai ayah, mereka yang datang ke sini bukan karena makanan. Mereka datang karena mengira kita sedang kesusahan dan mereka ingin membantu. Mereka datang karena hati mereka peduli. Merekalah yang layak duduk di sini dan pantas menerima kebaikan dari jamuan kita." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas pun tersenyum bangga. Sedangkan orang-orang yang datang merasa kagum dengan cara berpikir anak tersebut. Kisah selanjutnya. Ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut juga merupakan murid Abu Nawas. Dia bernama Ali, anaknya cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya, apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas punya perhatian lebih. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak dia harus jadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya si anak menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya, agar kelak bila menjadi hakim adalah hakim yang bertakwa.
tak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Wahai anak-anakku, bila besar nanti kalian ingin jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian jadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan jadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah dan jadi penghuni surga, tutur Abu Nawas. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan petuah gurunya. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin jadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas punya perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. Wahai Ali, kenapa kau tidak mengacungkan tangan? Kau tidak ingin jadi penghuni surga? Tanya Abu Nawas. Tidak guru, jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. Lalu kau ingin jadi penghuni neraka? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak guru, jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. Terus apa maksudmu? Tanya Abu Nawas penasaran. Karena saya ingin jadi hakim. Waktu ibu saya akan meninggal, beliau berwasiat kepadaku. Wahai anakku, apapun yang terjadi, kamu harus menjadi hakim di negeri ini. Oleh sebab itulah, saya giat mempelajari tentang ilmu hukum tata negara, jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas telah melakukan suatu kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat murka. Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas kepada istrinya. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Saya yakin tidak lama lagi pasukan istana akan datang kemari untuk menangkapku," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab sang istri. Karena tak berhasil menangkap Abu Nawas, para prajurit langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya. Kata istrinya dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lain. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun di mana dusun tersebut sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar
sempat menyita perhatian warga. Mereka mengira Allah telah mengirimkan seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Maka para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta seseorang yang merupakan kepala dusun tersebut. Sebenarnya Abu Nawas sudah menolaknya, namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka. Di rumah kepala dusun, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan. Ia diperlakukan istimewa layaknya raja. Setelah Abu Nawas selesai memakan hidangan, ia pun bertanya kepada para warga, "Apa yang membuat kalian memperlakukan saya sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenal saya?" Para warga lalu mengadukan permasalahannya kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim oleh Allah untuk membantu desa kami," tutur kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman sudah pada mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember saja. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," pinta kepala dusun. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. "Aku sendiri sudah berbulan-bulan tidak mandi, dan bajuku sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuanku ke sini untuk menumpang mandi," pikir Abu Nawas. Tidak berapa lama muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, saya akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan taruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Maka datanglah tiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember saja. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas lalu melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua ia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Bahkan ada salah satu warga yang berteriak kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami." Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya. Karena perkataan mereka tidak dihiraukan Abu Nawas, para warga bertambah emosi, sehingga mereka hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti, sebab tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa akan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas. Para warga mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama berbulan-bulan mereka tunggu. Di saat itu, sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu, Abu Nawas mulai menetap di sana
sembari menunggu kemarahan Baginda Raja mereda. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun berkata, "Burungnya indah sekali. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Kalau harganya cocok, ya aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Baik, berapa harga masing-masing kedua burung kakak tua itu?" tanya saudagar itu kembali. "Burung kakak tuanya ada 2 macam tuan. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas menjawab, "Sebab burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya, sedangkan satunya cuman hanya menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Cerita yang kedua. Suatu ketika, suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. "Kalian, saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar tapi malah bikin gaduh," kata Abu Nawas menasehati. "Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai bodoh, silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. "Apakah kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas kepada muridnya. "Bukan begitu guru. Tadi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru," ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri. Cerita yang ketiga. Meskipun usianya yang semakin menua, tak membuat kecerdikan Abu Nawas berkurang. Hal ini terbukti ada seorang pemuda yang ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah ia sendiri yang menanggung malu. Kisah ini berawal ketika ada seorang pemuda di mana ayah si pemuda ini sudah meninggal setahun yang lalu.
Suatu ketika pemuda ini berpapasan dengan Abu Nawas di sebuah jalan di kota Baghdad. Melihat penampilan Abu Nawas yang semakin menua, pemuda itu pun lantas berseloroh dengan pertanyaannya yang konyol. "Hei Pak Tua, kapan kamu mati?" Mendengar pertanyaan yang kurang ajar dan tidak sopan itu tak membuat Abu Nawas menanggapinya dengan emosi. Ia lalu mendekati si pemuda dan berkata, "Memangnya ada keperluan apa kamu menanyakan hal itu?" Pemuda itu menjawab, "Begini Pak Tua, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat almarhum ayah saya yang telah mati setahun yang lalu," ucap si pemuda sambil menahan tawanya. Dengan bijak Abu Nawas menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Memangnya kenapa Pak Tua?" tanya pemuda itu cengengesan. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab saya tidak tahu arah jalan mana menuju ke neraka jahanam." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pemuda yang tadinya cengengesan mendadak mukanya berubah langsung menjadi kecut. Ia pun langsung pergi berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas seakan tiada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari Baginda Raja perintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang membahayakan itu sempat membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apa tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyelesaikan tugasmu," tutur Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku yang mati diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas, ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Esok harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku memerintahkanmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangatlah kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit." Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan keliling kampung. Ketika memasuki keramaian kota, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menamparnya. Kemudian orang tersebut segera berlari. Abu Nawas tentu saja kaget bukan main. Ia pun berteriak memanggil orang tersebut. "Hei, apa maksudmu?" Orang itu pun menoleh ke arah Abu Nawas. Lelaki itu baru tersadar bahwa dia telah menampar orang yang salah. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Maafkan saya Tuan, saya kira Tuan adalah musuh saya," kata si lelaki. "Tidak bisa, persoalan ini harus dibawa ke pengadilan," balas Abu Nawas.
Abu Nawas pun membawa lelaki itu ke rumah Tuan Hakim. Ketika sidang telah dimulai, Abu Nawas mengajukan tuntutannya. Ia meminta keadilan atas apa yang telah ia alami. Tuan Hakim lalu berkata, "Dengan ini saya perintahkan Abu Nawas menampar balik si pelaku." Namun ternyata putusan tersebut ditolak Abu Nawas. "Tuan Hakim, aku tak mau kekerasan dibalas dengan kekerasan," ucapnya. Mendengar itu, Tuan Hakim mengetahui maksud Abu Nawas. "Dasar mata duitan, lihat saja kau tak akan dapat uang sepeser pun," kata Tuan Hakim dalam hati. "Wahai Abu Nawas, lalu apa yang kau inginkan?" tanya Tuan Hakim pura-pura tidak tahu. "Aku ingin dia membayar denda 20 dinar sebagai penebus kesalahannya," jelas Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini saya perintahkan si pelaku membayar denda kepada Abu Nawas sebanyak 20 dinar, tutur Tuan Hakim. Mendapat keputusan tersebut, si lelaki berkata, "Tapi Tuan Hakim, saya tidak bawa uang." Tuan Hakim lalu menyuruh si lelaki untuk mendekat. "Saat ini kau bawa uang berapa?" bisik Tuan Hakim. "Hanya 5 dinar, Tuan," jawab si lelaki. "Begini saja, daripada kau harus membayar 20 dinar untuknya, lebih baik berikan 5 dinarmu kepadaku dan pulanglah pura-pura mengambil uang, tapi tak usah kembali," bisik Tuan Hakim kembali. "Tapi Tuan, bagaimana kalau dia marah?" tanya si lelaki. "Itu nanti urusanku. Lagi pula dia juga tidak mengenalmu. Pasti dia tidak tahu rumahmu," jelas Tuan Hakim. Akhirnya si lelaki itu pun setuju. "Wahai Abu Nawas, berdasarkan diskusi antara saya dengan si pelaku, maka saya persilahkan dia untuk pulang mengambil uang tebusan," kata Tuan Hakim. Abu Nawas mengizinkannya. "Baiklah, tapi jangan kelamaan," balas Abu Nawas. Kemudian lelaki itu pun pergi meninggalkan ruang sidang. Namun setelah 1 jam berlalu, si lelaki tak kunjung datang. Abu Nawas masih bersabar menunggu. 2 jam kini telah berlalu. Abu Nawas sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Wahai Tuan Hakim, kenapa dia belum datang juga? Apakah rumahnya jauh dari sini?" tanya Abu Nawas. "Mana saya tahu, tunggulah sampai sore. Kalau masih belum datang, tunggulah sampai esok pagi. Kalau masih belum datang juga, tunggulah sampai esok paginya lagi," balas Tuan Hakim meledeknya. "Kurang ajar, sepertinya mereka berdua bersekongkol untuk mengerjai aku," pikir Abu Nawas. "Begini saja Tuan Hakim, aku tak bisa menunggu terlalu lama. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku ingin menitipkan sesuatu untuknya," kata Abu Nawas. "Oh, silahkan, titipkan saja padaku. Pasti akan aku sampaikan kepadanya," balas Tuan Hakim. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas menampar kepala Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya Tuan Hakim terkejut. "Itu titipanku untuknya. Bilang padanya kalau aku sudah tak membutuhkan uangnya," jelas Abu Nawas. Ia pun lalu pergi meninggalkan ruang sidang. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat di tengah keramaian pasar, tiba-tiba ada 2 orang pedagang terlibat pertikaian. Karena keduanya tidak ada yang mengalah, akhirnya terjadilah aksi kekerasan. Orang-orang yang ada di pasar segera melerai dan berusaha mendamaikannya. Kebetulan saat itu Abu Nawas sedang berada di pasar. Melihat ada keributan, ia pun segera menghampirinya. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. "2 orang ini terlibat cekcok Tuan Abu," jawab salah satu warga. "Begini saja, kita selesaikan masalah ini di rumahku,"
kata Abu Nawas menyarankan. Maka para warga membawa kedua orang tersebut ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas lalu menanyai satu persatu kedua orang yang sedang berseteru. "Katakan, apa masalahnya?" tanya Abu Nawas kepada orang pertama. "Awalnya kami hanya cekcok Tuan Abu, tapi orang ini malah menggigit telingaku," jawabnya sambil menunjukkan telinganya yang berdarah. "Saya menuntut kisos Tuan Abu atau ganti rugi dengan membayarku 10 dinar, kata orang pertama melanjutkan. Namun pengaduan tersebut dibantah oleh orang kedua. "Itu fitnah Tuan Abu, saya sama sekali tidak menggigitnya, dia menggigitnya sendiri," protes orang kedua. "Apakah masing-masing kalian punya saksi untuk membenarkan pendapat kalian? Atau barangkali di antara para warga ada yang melihat kejadiannya?" tanya Abu Nawas kembali. Kedua orang tersebut hanya terdiam, begitu juga dengan para warga. Karena waktu itu kejadiannya begitu cepat, sehingga tak ada orang yang sempat melihatnya. Abu Nawas terpaksa menunda kasus tersebut untuk beberapa saat. "Saya akan memutuskan siapa di antara kalian berdua yang salah. Tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar," ucap Abu Nawas. Di sana ia menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk berusaha menggigit telinganya sendiri. Abu Nawas berusaha mati-matian melakukannya, yang justru membuat dirinya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya keningnya lecet dan berdarah. Ia pun merasa kesal dan emosi. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas kembali menemui kedua orang yang bertikai. "Coba periksa orang yang telinganya digigit. Apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak? Kalau keningnya lecet, berarti dia melakukannya sendiri. Tapi kalau tidak, berarti orang satunya yang melakukan. Dan orang yang digigit harus mendapat ganti rugi 10 dinar dan kasus ditutup," perintah Abu Nawas. Salah satu warga berkata, "Tuan Abu, ini kan perkara mudah. Tapi kenapa Anda lama memutuskan? Pakai acara masuk kamar segala. Padahal suatu hal yang mustahil bila seseorang bisa menggigit telinganya sendiri." Tapi dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin membuktikan, dan ternyata memang tidak mudah, sampai aku terjatuh hingga keningku lecet dan berdarah." Orang-orang yang hadir hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Dan setelah kasus ditutup, mereka pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang terkenal pintar dan cerdik di kampungnya, pastilah Abu Nawas mendapat banyak pujian dari masyarakat. Akan tetapi ia harus siap manakala ada tantangan debat yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang juga pintar seperti dirinya. Suatu ketika ada 3 orang bijak yang sengaja pergi berkeliling ke negeri Baghdad dengan tujuan ingin mengajak debat para cendekiawan pintar. Setiap kampung yang mereka singgahi, mereka selalu menantang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat. Dan tak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan mereka bertiga. Kemudian sampailah mereka di kampung Abu Nawas tinggal. Mereka menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Adakah di kampung ini orang yang terkenal pintar?" tanya mereka bertiga kepada warga. "Memangnya kalian ada perlu apa?" tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat. Kami ingin menguji kecerdasannya. Apakah dia memang pintar atau bodoh?" jawab ketiga orang bijak tersebut. "Di kampung kami ada, namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik," ujar para warga. "Benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa menyaksikannya," kata orang bijak dengan sedikit nada mengejek. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu berkata, "Hei Abu Nawas,
ada 3 orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menantangmu berdebat, dan sekarang mereka sedang menunggumu di lapangan, kata orang itu kepada Abu Nawas. Aku tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali, balas Abu Nawas. Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar selain mereka, tukas orang itu. Biarin saja, toh mereka tidak merugikan kita kan, jawab Abu Nawas. Iya sih benar, tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu Abu Nawas untuk menyadarkan mereka, ujar orang tersebut. Loh, kenapa tiba-tiba kamu malah menyalahkan saya? Apa urusannya? Tanya Abu Nawas heran. Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini ya cuma kamu Abu Nawas. Saya yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu mereka bisa menyadari akan kesombongannya, kata orang itu menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam merenungi ucapan orang tersebut. Benar juga apa yang diucapkannya, batin Abu Nawas. Baiklah, mari kita ke sana, ajak Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaannya itu. Ketika sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang itu. Kamukah yang bernama Abu Nawas, yang katanya orang paling pintar di kampung ini? Tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tidak meyakinkan. Iya benar wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas, jawab Abu Nawas dengan sopan. Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu kami untuk meladeni orang seperti kamu, ujar mereka bertiga diiringi gelak tawa mereka. Silahkan wahai tuan yang budiman, karena kalian adalah tamu kami, maka sebagai rasa hormat kami, kalian yang memberi pertanyaan duluan, usul Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas tolol, di manakah letak pusat bumi ini? Abu Nawas hanya tersenyum dibilang tolol. Ia pun lalu menjawab, ah itu sih pertanyaan gampang. Pusat bumi berada tepat di bawah telapak kaki saya, jawab Abu Nawas. Bagaimana kau bisa membuktikan hal itu? Tanya orang itu kembali. Kalau tuan yang budiman tidak percaya, silahkan tuan ukur sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam saja dan tak bisa mengelak. Tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu pernah melihat bintang di langit kan? Tanya orang itu. Iya, setiap malam aku sering melihatnya, jawab Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bintang di langit? Tanya orang itu kembali. Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu, jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. Nah, kalau tuan tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Abu Nawas. Itu sih akal-akalan kamu saja Abu Nawas. Jawabanmu tidak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang itu tidak terima. Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit? Balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Pertanyaan yang diajukannya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ia pun tak bisa mengelaknya.
Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas. Lantaran tak ingin dipermainkan seperti kedua temannya, ia pun mengajukan pertanyaan dari jawabannya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan berapa jumlah bulu keledai. Aku ingin kamu menghitungnya," kata orang ketiga dengan nada ketus. "Tentu saja saya tahu, wahai Tuan yang budiman. Jumlahnya sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau Tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan Tuan," balas Abu Nawas. "Bagaimana cara kamu menghitungnya?" tanya orang itu heran. "Oh, itu sih gampang Tuan yang budiman. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung sama-sama," ajak Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolak ajakan Abu Nawas. Ia hanya terdiam, tak berani menyanggahnya lagi. Kalau sampai ia menuruti ajakan Abu Nawas, akibatnya ia sendiri yang akan menderita. Ia tak sanggup membayangkan betapa pedih dan sakitnya apabila rambut di kakinya dicabut satu persatu. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga meminta maaf karena sebelumnya telah menganggap remeh Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ini cerita tentang waliullah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal akan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan pada suatu hari, salah satu murid Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang menyepi di suatu tempat di daerah Basrah. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu, ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya, datanglah temannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid Al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat Syekh Junaid Al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah? Selama 3 hari ini, aku bekerja untuk menghilangkan warna hitam yang ada di wajahmu agar wajahmu kembali seperti semula.
Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya. Dan akhirnya ia bertobat memohon ampun kepada Allah. Kisah selanjutnya, Habib bin Muhammad Al-Ajami adalah seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa. Pernah pada suatu hari ada seorang wanita tua datang kepadanya. Ia bersimpuh di depan Habib. Dengan sangat memelas hati, wanita tua itu kemudian berkata, "Wahai Tuan Habib, aku memiliki seorang putra yang telah lama pergi meninggalkanku. Aku sudah tidak sanggup lagi terpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah. Semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku." Mendengar pengaduan si wanita tua, Habib Al-Ajami bertanya, "Apakah engkau punya uang?" Wanita tua itu menjawab, "Iya, aku punya uang 2 dirham. Berikanlah uang itu kepada fakir miskin," perintah Habib Ajami. Kemudian Habib berdoa kepada Allah agar anak wanita tua itu kembali. Setelah selesai dengan doanya, Habib berkata, "Pulanglah, putramu telah kembali." Wanita tua itu pun menuruti perkataan Habib. Ia segera mohon pamit untuk pulang ke rumahnya. Belum juga sampai di rumahnya, dilihatnya sang anak sedang berdiri di depan pintu menantikan dirinya. Betapa bahagianya hati wanita tua itu. "Wahai anakku, kau telah kembali," serunya penuh kegembiraan. Lalu ia segera mengajak anaknya menghadap Habib Al-Ajami. Kemudian Habib bertanya kepada anak tersebut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu?" Anak tersebut menjawab, "Waktu itu aku disuruh guruku membeli daging di daerah Kirmani. Namun saat dalam perjalanan pulang, bertiuplah angin yang besar dan kencang. Angin tersebut membawaku terbang entah kemana. Tiba-tiba terdengar olehku sebuah suara yang keras. 'Wahai angin, demi doa Habib Al-Ajami dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya.' Seketika itu pula aku sudah berada di rumahku," kata si anak menceritakan. Itulah salah satu dari sekian karomah yang dimiliki oleh Habib Al-Ajami. Namun sebelum ia bertobat menjadi waliullah, dahulunya ia adalah seorang rentenir yang kaya raya. Kesibukannya sehari-hari adalah berkeliling menagih hutang. Ia berkeliling untuk mencari orang-orang yang berhutang kepadanya untuk kemudian menagihnya. Bila yang ditagih belum punya uang untuk membayar, maka ia akan meminta dibayar dengan kulit domba atau lainnya yang setimpal dengan piutangnya. Inilah yang dilakukannya sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, ia pergi menemui seorang lelaki yang hendak ditagih hutangnya. Ternyata orang yang dicari tidak ada di rumah. Ia hanya mendapati wanita yang merupakan istri si penghutang. Karena orang yang dicari tidak ada, maka ia meminta kulit domba kepada istri lelaki tersebut. "Aku jauh-jauh datang ke sini, tapi tidak mendapatkan uangku. Berikanlah aku kulit domba sebagai pengganti ongkos perjalananku," kata Habib Al-Ajami. "Wahai Tuan, suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa." "Oh iya, kami telah memotong seekor domba, namun tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberikannya padamu," jawab si wanita. "Oh, itu juga boleh," balas Habib. Ia berpikir setidaknya ia dapat membawa pulang leher untuk dimakan bersama keluarganya. Kemudian Habib berkata, "Rebuslah dulu leher dombanya." Si wanita membalas, "Aku tidak memiliki kayu bakar, Tuan." "Baiklah, aku akan membawakan beberapa kayu bakar," ucap Habib Al-Ajami. Kemudian ia pergi untuk mengambilnya.
sementara si wanita tadi menyiapkan panci. Singkat cerita, masakan leher domba itu pun telah matang. Ketika hendak dituangkan ke dalam mangkok, tiba-tiba datanglah seorang pengemis untuk meminta makanan. Tetapi Habib membentaknya dan berkata, "Yang kami miliki ini hanya sedikit. Jika kami memberikannya padamu, maka tidak ada yang dapat kami makan nanti malam." Sang pengemis itu pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa dan putus asa. "Wahai wanita, tuangkan masakan itu ke dalam mangkok, biar aku bawa pulang," kata Habib kepada si wanita. Tapi ketika si wanita melihat isi di dalam panci, masakannya sudah berubah menjadi darah yang berwarna hitam. Lantas ia pun menemui Habib dan menarik tangannya untuk menunjukkannya. "Wahai Habib, lihatlah akibat perbuatanmu. Kau telah membentak pengemis dan mencacinya, dan juga akibat praktek ribamu. Beginilah yang menimpa kita di dunia ini, lalu bagaimana di akhirat nanti?" Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api yang membara di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah padam. "Wahai wanita, aku menyesali atas segala yang pernah aku lakukan," ujar Habib Al-Ajami. Namun ternyata esok harinya Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk ditagih. Ketika ia melintasi anak-anak yang sedang bermain, mereka berteriak kepadanya, "Lihat itu, Habib si lintah darat, jangan dekat-dekat agar debunya tidak menempel pada tubuh kita dan membuat kita terkutuk seperti dirinya." Ucapan dari anak-anak tersebut sangatlah merasuk ke dalam jiwa Habib. Ia merasakan sakit yang mendalam, hatinya bagaikan pecah berhamburan. Dan untuk menenteramkan hatinya, ia pergi ke sebuah majelis milik Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di sana, tampak Syekh Hasan Al-Basri sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam isi ceramah tersebut, ia menyebutkan tentang ancaman-ancaman atas perbuatan riba. Hal ini membuat Habib gemetaran dan pada akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah sadar, ia pun bertaubat di bawah tuntunan Hasan Al-Basri. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan Al-Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari majelis pengajian, di tengah jalan Habib berpapasan dengan seseorang yang berhutang padanya. Orang itu pun hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Habib. "Hei, jangan lari. Mulai sekarang akulah yang harus melarikan diri darimu," kata Habib sambil berlalu meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, ia juga kembali melintasi jalan di mana anak-anak sedang bermain. Mereka pun kembali berteriak, "Lihat itu, Habib yang bertaubat. Jangan dekat-dekat agar debu kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah para pendosa." Mendengar teriakan tersebut, seketika Habib menangis terharu. "Ya Allah, baru sehari aku bertaubat, namun Engkau telah memuliakan namaku di hati manusia dan membuat namaku masyhur karena kebajikan." Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, "Wahai orang-orang, siapa saja yang menginginkan apapun, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kalian mau." Orang-orang pun berkumpul di rumahnya dan dia memberikan segala apa yang dimilikinya hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberikan pria itu kain istrinya. Tak berselang lama, datang lagi seseorang untuk meminta sesuatu kepada Habib. Habib pun memberikan bajunya sendiri hingga ia menjadi telanjang dada. Setelah kejadian itu, Habib Al-Ajami mulai sering menyepi di tepi sungai Efrat. Di sana ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah.
Setiap hari, siang dan malam, ia belajar di bawah bimbingan Hasan al-Basri. Tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya ia dijuluki Al-Ajami atau barbar. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Suatu hari istrinya meminta untuk memberinya nafkah sehari-hari. Maka ia pun pergi keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. "Wahai suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apa-apa?" tanya istrinya. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi katanya setiap 10 hari sekali aku akan menerima upah," kata Habib memberitahu. Begitulah seterusnya. Setiap hari Habib pergi ke tepi sungai Efrat dan beribadah di sana. Hingga akhirnya hari ke-10 pun telah tiba. Ia bingung harus menjawab apa bila ditanya sang istri. "Apa yang dapat aku bawa pulang malam ini? Dan apa yang akan aku katakan pada istriku?" kata Habib merasa cemas. Sementara di tempat lain, istri Habib yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, beberapa orang kuli panggul membawakan karung-karung untuk diberikan kepada istri Habib. Sontak ia pun terkejut dan bertanya, "Apa ini dan dari siapa?" Lantas muncullah pemuda tampan dan memberitahukannya bahwa karung-karung tersebut berisi gandum, daging domba, minyak, madu, dan rempah-rempah. "Wahai ibu, saya diutus oleh tuanku untuk memberikan upah kepada suamimu, dan ini uang 300 dirham sebagai tambahannya. Sampaikan pada suamimu, bila ia tingkatkan amalnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda itu pun segera pergi berlalu. Adapun Habib, ia melangkah pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus memikirkan jawaban apa yang akan dikatakan bila nanti ditanya sang istri tentang upah yang telah ia janjikan. Ketika ia semakin mendekati rumahnya, ia mencium aroma roti dan masakan. Melihat Habib telah datang, sang istri berlari menyambutnya. Ia pun segera mengajaknya masuk ke rumah. Ia membersihkan wajahnya dan berlaku sangat lembut padanya. "Wahai suamiku, tuanmu itu sangat baik. Ia sangat dermawan dan murah hati. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui seorang pemuda tampan. Dan katanya bila engkau mau berusaha lebih giat, ia akan menambahkan upahnya," kata sang istri memberitahu. Habib pun menjadi terkagum-kagum. "Ya Allah, aku bekerja selama 10 hari kepadamu, dan engkau memberikan semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, upah apa lagi yang akan engkau berikan?" kata Habib dalam hati. Demikianlah sekilas kisah tentang Habib al-Ajami yang dulunya seorang rentenir tapi bertaubat dan menjadi seorang waliullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Fariduddin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada kisah menarik tentang malaikat maut ketika menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai malaikat maut, tunjukkanlah wujudmu seperti wujud saat engkau mengambil nyawa orang-orang yang berbuat dosa." Malaikat maut menjawab, "Engkau tak akan sanggup." Nabi Ibrahim membalas, "Aku pasti sanggup." Kemudian malaikat maut meminta supaya Nabi Ibrahim memalingkan badannya. Setelah Nabi Ibrahim berpaling, dengan cepat malaikat maut merubah wujudnya. "Sekarang berpalinglah kepadaku," kata malaikat maut. Saat Nabi Ibrahim kembali berpaling, di hadapannya telah berdiri sosok makhluk berkulit legam, dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam.
Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim langsung jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata, "Seandainya para pendosa itu tak menghadapi siksa yang lain, dengan melihat wujudmu saja, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Kemudian Nabi Ibrahim minta ditunjukkan wujud malaikat maut saat mencabut manusia beriman. Lalu malaikat maut meminta supaya Nabi Ibrahim memalingkan badannya. Setelah Nabi Ibrahim berpaling, dengan cepat malaikat maut merubah wujudnya. "Sekarang berpalinglah kepadaku," kata malaikat maut. Saat Nabi Ibrahim kembali berpaling, maka tampaklah di hadapan Nabi Ibrahim sosok seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. Nabi Ibrahim lalu berkata, "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan atas amal baiknya. Wallahu a'lam bishawab."